sistem bilangan ya dan konversi bilangan. Oke. Kenapa ada sistem bilangan? Karena bilangan yang umumnya dikenal ya bisa kita pelajari itu sebenarnya banyak. Tapi di sini kita akan mempelajari baik itu mereview dari SD atau mungkin TK ya, yakni bilangan desimal, lalu ada bilangan heksadesimal, ada bilangan biner dan bilangan okta ya. Untuk bilangan biner diperlukan karena ya semuanya akan dijadikan ke bilangan biner ya. Misalnya IP address gitu ya. Kalau kita ketikkan www.twitter.com misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya berupa IP. IP itu ketika kita terjemahkan ya, misalkan secara desimal ya 192.2.4.1 misalnya. Nah, itu kalau kita cek lagi ternyata dia dikirimnya nanti atau diterjemahkan per bit ya. Apakah 1011 ya, 011 rangkaian-rangkaian bit atau mungkin menggunakan IPv versi 6 ya. Bisa seperti itu. Sedangkan untuk heksadesimal diperlukan untuk apa? Biasanya untuk pengalamatan memori ya. Jadi teman-teman yang menyukai misalkan nanti bidang-bidang programan mesin, nah itu juga bisa mendalami tentang heksadesimal. Selain itu juga heksadesimal bisa kita gunakan untuk di bidang keamanan sistem ya berupa kriptografi, yakni lebih tepat SHA ya, SHA Secure Hashing Algorithm ya, menggunakan fungsi modulo ya dan beberapa iterasi yang dikerjakan secara berulang ya. Oke, jadi ada perputarannya dia ya, seperti itu. Misalkan algoritmanya SHA 256 atau mungkin MD5 ya, atau kriptografi simetrik AES ya, Advanced Encryption System ya. Atau mungkin lalu hashing apalagi ya, dan digunakan ya untuk message autentikasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman sedang login, maka ketika di hash untuk lebih secure ya akan dicocokkan ya dengan yang di database. Oke, kenapa? Itu agak sulit ditembus ya. Oke, secara konsep ya, maksudnya sulit dia butuh waktu sekira sangat banyak ya, 2 pangkat sekian atau mungkin 2 pangkat berapa kemungkinannya ya. Kalau kita gunakan dia 4 byte saja, 4 angka, maka atau 4 karakter, 1 karakter saja sudah 16 1 karakter saja sudah 1 byte ya. 1 byte tersebut berapa? 1 byte ternyata 8 bit ya, 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 sebanyak 4 kali dikali dengan kombinasi kemungkinannya ya. Kalau sudah mempelajari madis ya, misalkan karakternya adalah bisa berupa numerik atau alfabet ya. Jadi kalau misalkan numerik dia ada 10, alfabetnya misalkan huruf lowercase ada 26, kalau ditambah dengan uppercase misalkan ya huruf kapital, berarti 2 kalinya di situ ada 52 plus 10 ya, ada 62 kemungkinan di situ ya. 62 faktorial ya, terus dikali lagi dengan atau ditambah lagi dengan ketika ada regex misalkan ya, regular expression ya, tanda seru ya, atau mungkin add, asteris ya, atau mungkin n ya, dolar, nah, spasi misalkan ya, minus, itu juga lebih banyak seperti itu. Nah, di sini ada bilangan okta juga ya, basisnya 8, kalau bilangan biner basisnya 2, bilangan desimal basisnya 10, heksadesimal 16 ya. Pak, boleh nggak kita bikin sistem bilangan kita sendiri? Silahkan saja ya, disesuaikan dengan peruntukannya ya. Nah, ini pengertian sistem bilangan, oke. Sistem bilangan komputer ya, suatu cara untuk merepresentasi ya besaran dari suatu item fisik. Oke, dengan adanya sistem bilangan, kita akan mudah untuk menghitung sesuatu. Maksudnya mudah nanti kalau kita ingin mengkonversi dari desimal ke heksadesimal,
dari heksadesimal ke okta atau okta ke biner, biner ke heksadesimal dan seterusnya seperti itu ya. Nah, sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis, oke? Atau mungkin kita sebut dengan radix ya. Manusia berhitung menggunakan bilangan desimal karena yang paling mudah jumlah jari di tangannya hanya 10 ya. Oke, notasi posesional. Nah, ini juga penting. Oke, kalau kita di istilah kriptografi atau mungkin steganografi atau watermarking, itu akan ada istilah apa? Least significant bit ya dan most significant bit. Kalau di sini bukan bit tapi digit, digit yang paling berpengaruh dan digit yang tidak begitu berpengaruh ya. Oke ya, penting pada sistem bilangan ya, notasi posesional. Apakah dia satuan, puluhan, ratusan, begitu ya. Atau mungkin ratusan ribu, seperti itu ya. Nah, posisi suatu angka dalam suatu bilangan menentukan nilai dari bilangan yang diwakilinya. Oke, ada satuan bit dan byte ya, satuan terkecil dari representasi informasi, yakni adalah bit ya. Oke. Lalu 1 byte sama dengan 8 bit, oke. Nah, most significant digit, oke, nah ya. Jadi sebenarnya bukan most significant ya, mostly significant digit ya. Jadi digit yang paling berpengaruh, gitu ya cara bacanya ya. Oke, digit atau bilangan yang memiliki bobot nilai terbesar ya. Kalau di contoh di sana 3576, maka angka 3 itu adalah MSD ya. Most significant ya, mostly significant. Kalau least significant digit LSD, bobot yang memiliki terkecil nilainya ya, tidak begitu berpengaruh. Nah, lalu juga ada istilah eksponensiasi, saya yakin nih teman-teman sudah paham. Misalkan ada 5 pangkat 9 gitu ya, maka sebenarnya adalah suatu perulangan ya, di mana 5 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 9 kali ya. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 seperti itu dia ya. Oke. Eksponensiasi di sini dia semakin besar, maka kurvanya ya menuju ke ordinat tak terhingga ya. Bagaimana Pak kalau misalkan eksponensiasinya ternyata n-nya bernilai negatif, itu berbeda lagi ya. Nah, sekarang kita B pangkat n ya. Bilangan bulat positif katanya n-nya. Oke. Ini paham ya teman-teman ya. Oke, lalu kita akan mengenal istilah radix point ya. Oke, kalau ada 427,5 ya, ada suatu angka, maka sebenarnya kalau kita di desimal ya, kalau misalkan tidak ada informasi apakah dia basisnya 2, 8, 10 atau mungkin 16, maka diasumsikan adalah desimal ya di slide ini ya. Oke, ini berarti dia desimal, maka seakan-akan dia merupa representasi ya, atau akumulasi dari 5 dikali 10 pangkat min 1, begitu ya. Terus ditambah dengan 7 dikali 10 pangkat 0, ya. Lalu 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, dan seterusnya ya. Oke, ini teman-teman perhatikan di sini. Pahami dulu dasarnya seperti ini dia. Kalau ternyata ada lagi misalkan 427,56, maka 6 ya yang di akhir ini merepresentasikan unitnya 6, maka 10 pangkat min 2 dikali 6 ya. Oke, 10 pangkat min 2 berarti 1/100 ya. Berarti 0,06. Nah, nanti yang sebelah kanan ini semua tinggal kita jumlahkan ya. 0,5 ditambah 7 ditambah 20 ditambah 200 ya. Oke ya, seperti itu. Oke, nanti juga ada istilah nih eksponensial ini mirip seperti polinom ya. Polinom adalah semacam pangkat begitu ya, suatu perpangkatan ya. Oke. Nah, macam-macam sistem bilangan ada tadi desimal, biner, okta, dan heksadesimal ya. Kalau desimal berarti terakhir dia angkanya 9 ya. Mulai dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai 9. Karena angkanya ada 10 ya.
Kalau biner, ya basisnya 2, maka angkanya hanya ada 2. 0 dan 1. Kalau okta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kalau okta. Kalau heksa, ya ini ada sampai 15. Dari 0, 1, 2, 3, 15 ya. 15 agar lebih mudah direpresentasikan dengan suatu angka ya. Jadi kalau sudah 9, 10-nya maka huruf uppercase A, setelah itu B 11, C ya, D, E, dan F ya. Seperti itu ya. Ini paham ya teman-teman ya. Nah ini dia ya, yang kita sebut tadi desimal, biner, okta, heksadesimal ya. Oke, ini heksadesimal tadi peruntukannya banyak ya. Bisa di suatu fungsi hash ya, atau mungkin IP versi 6 bisa dipakai gitu ya, dan lain sebagainya ya. Oke, di kriptografi ya kita bermainnya. Oke, sampai slide ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, ingin bertanya, itu kenapa yang di heksadesimal, Pak? Terus setelah 9 itu ABCD. Iya, tadi sebenarnya bisa kita tulis 9, 10, 11, sampai 15. Nah, di sini kita representasikan mengikuti suatu ASCII ya. ASCII ini dia representasi internasional ya, standar. Oke, bahwa untuk 10 ya dan seterusnya di heksadesimal itu kita tulis ya representasinya dengan huruf atau alfabet A ya, karakter A. A berarti nilainya 10 ya. B 11, C 12, D 13, E ya 14, dan F 15 ya. Seperti itu dia. Oke, nah ini untuk memudahkan saja ya. Pak, boleh nggak hurufnya huruf lowercase? Nah, sebaiknya jangan ya. Oke, karena kita misalkan nanti teman-teman studi lanjut gitu ya, misalkan ke Eropa, ke Perancis, atau mungkin ke Singapura, dan lain sebagainya, biar sama gitu ya. Jangan nanti diganti PQRST gitu ya, nanti lebih sulit lagi. Ini hanya untuk memudahkan di sini, sehingga satu standarisasi ini bisa kita gunakan begitu ya. Oke, bagus ya. Silahkan kalau ada yang mau dikoreksi, ditambahkan, atau bertanya yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, konversi ya. Konversi artinya dia mengubah ya susunannya dari suatu tipe A misalnya ke tipe yang lain ya. Dari desimal bentuknya mau diubah ke biner. Oke. Dari biner ke okta misalnya, dari okta ke heksa, atau mungkin heksa ke desimal misalnya. Bagaimana itu ya? Nah, di sini pun teman-teman kalau kita cek misalkan dari segi implementasi ya di bahasa pemrograman, ini banyak ya. Bagaimana sih cara kita ngubah dari okta atau desimal ke biner ya, atau mungkin sebaliknya biner ke desimal. Oke. Baik bahasa pemrogramannya Java ya, atau Python, PHP, dan lain sebagainya. Gimana sih caranya gitu ya? Ya, ini mungkin teman-teman bisa jadikan tugas ya, bikin program nanti yang memfasilitasi suatu user untuk dapat melakukan konversi ya, baik dari desimal ke heksa, heksa ke biner, heksa ke desimal, dan sebagainya. Berarti di sini ada kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 12 kemungkinan di sini ya. Oke, ada 12 menu ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti entah individu atau mungkin berkelompok kita tentukan nanti ya. Oke, misalkan sekarang kita pahami dari desimal ke biner misalnya. Dari desimal ke okta atau ke heksadesimal ya. Kalau desimal ke biner, nah, karena biner basisnya 2, maka yang akan kita lakukan adalah membagi ya nilai desimal tersebut dengan angka 2 secara terus-menerus ya. Ketika hasil baginya yang akan dibagi dengan angka 2 sudah lebih kecil dari 2, maka bertanda itu cukup. Itu adalah kondisinya di situ ya. Kondisi untuk memberhentikan pembagian dengan angka 2 ya. Oke. Nah, yang poin kedua tuh jelas ya. Jika nilai hasil bagi masih lebih besar dari 2, oke,
Maka lakukan lagi pembagian dengan angka 2 ya, sampai hasil baginya kurang dari 2 ya. Ini diasumsikan semuanya masih di discrete positif ya, bilangan integer positif ya. Oke, paham ya? Ada hasil bagi, ada sisa bagi. Hasil bagi yakni divide, oke, sisa bagi yakni modulo ya, paham ya? Nah, lalu penyusunannya bagaimana digit-digitnya? Nah, penulisan akhir dilakukan dengan mengurutkan hasil bagi paling akhir diikuti dengan sisa bagi paling akhir ya sampai paling awal ya. Oke, setelah ini kita ada contohnya ya. Contoh, ada angka 12 basisnya desimal ya 10. Oke, itu jelas ya. Mau diubah menjadi basisnya biner ya. Kalau biner katanya cukup kita bagi 2 saja langsung. 12 bagi 2 hasil baginya 6, sisanya 0 ya. Paham ya? Nah, 6 lagi dibagi 2 ya, karena masih lebih dari 2. Hasil baginya 3, sisanya 0 ya. 3 bagi 2 lagi ya. Oke, hasil baginya 1, sisanya 1. Maka kita cara nulisnya dari hasil bagi paling akhir 1 ini. Oke, yang ada pointernya di sini. Oke. Lalu diikuti dengan sisa bagi paling akhir. Oke, sampai menuju yang sisa bagi paling awal ya. Jadi kalau ditulis 12 ini adalah 1100 ya, seperti ini. Contoh kedua misalnya 169 basis desimal berapa bentuknya di biner ya. Sama ya, dibagi 2, 169 bagi 2, 84, sisanya sekian. Bagi lagi 84 bagi 2 ya. 42 bagi lagi 21, 10, 5 masih dibagi. Begitu dia sisanya 2 dibagi lagi 1, maka 1 tidak dieksekusi lagi ya. Ini adalah hasil bagi terakhir ya. Sehingga kita urutkan ya. 1 ya di sini 010101. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu untuk contoh desimal ke biner ya. Silakan. Intinya Pak, intinya mau untuk ke biner tuh dibagi dua terus sampai hasilnya benar-benar di bawah nilai 2 gitu ya Pak. Iya, sampai nilainya di bawah 2 ya. Oke. Hanya seperti itu dia. Pasti nanti hasil bagi terakhirnya itu dia 1 ya. Hasil bagi terakhirnya 1. Entah itu misalnya eh, apa tuh ya tadi ganjil ya 3 bagi 2 misalnya tetap 1 hasil baginya ya. Kalau 4 Pak bagi 2, 4 bagi 2 tetap masih 2 ya. Nah, masih bisa kita lakukan lagi. 2 bagi 2, nah masih bisa. 1 baru setelah 1 hasil bagi yang terakhir ini tidak bisa dilakukan pembagian dengan angka 2 ya, seperti itu dia. Oke, gampang di sini ya. Nanti pun sama ketika kita ingin mengubah ke bilangan okta, cukup dibagi dengan angka 8 ya. Tapi kita fokus ke biner dulu ya. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau disampaikan, ditanya, boleh silahkan. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana nih Endar, Ashraf, Baron? Lanjut ya. Oke, ini kenapa semua ini ya? Kalian tidur atau bagaimana nih? Oke, coba semuanya saya minta tolong untuk aktifkan kamera dulu sebentar. Silakan semuanya. Ini harus kita cek dulu. Oke, Ashraf ternyata tidak tidur ya. Bagus ya. Ashraf, ada Fadli, Endar. Yang lain bagaimana nih? Yang lain? Oke, sudah ada Fiona, Raden ya. Ya. Oh, ada Mahdor sedang di pantai ternyata ya. Oke ya. Dan kamu berlibur ya. Oke. Awas kena ombak di sana ya. Oke, ada yang mau teman-teman tanyakan dulu atau koreksi bagaimana? Ashraf mungkin silakan. Masih muda ya, gampang ya.
Oke, teman-teman, kalau mau dibagi dua dari desimal cukup ya dibagi dua ya. Oke, teman-teman, monggo untuk di nonaktifkan kembali kameranya. Kalaupun mau tetap aktif nggak apa, silahkan ya. Nah, lalu dari desimal ingin ke okta ya. Caranya sama dia dengan cara katanya membagi nilainya ya bilangan desimal tersebut dengan angka 8 terus menerus ya sampai hasil baginya ya di perulangan kesekian kalinya tersebut lebih kurang ya kecil dari 8 maka berhenti ya. Penulisannya masih sama dia. Mengurutkan hasil bagi paling akhir diikuti sisa bagi paling akhir sampai sisa bagi paling awal ya. Contoh ya. Contoh, oke. Dibagi 12 ke 8 bagaimana? Bagi 8, 1, sisanya 4. Cukup berarti ya. Nah, kita akan tulis dia 12 basisnya 10 sama dengan 14 basisnya 8. Oke. Boleh nggak Pak kita baca 14? Boleh aja silakan 14 basis 8 silakan ya. Yang penting kita tuh sertakan basisnya nih ya. Keterangannya, radiksnya atau basisnya, base-nya ya. 169 desimal nah, bagi 8. 21 ya, sisa 1. 21 bagi 8, 2 ya. Kok bisa 2 hasil baginya? Karena 8 kali 2 itu 16. Oke. Sisa yang berarti nilainya adalah 251 basis 8 ya, atau 251 basisnya 8. Oke, ini desimal ke okta ya. Oke, masih sama ya, gampang ya. Jadi teman-teman cukup ya membagi sesuai dengan destinasi dari bilangan yang dituju ya. Misalnya desimal ke okta, maka dibagi dengan 8 okta ya. Kalau mau ke biner, maka dibagi dengan angka 2 ya. Oke, next ya, desimal ke heksa misalkan ya. Konversi bilangan desimal ya ke bilangan heksa dengan cara yang sama yakni membagi desimal tersebut dengan angka 16 ya. Kalau tadi di sini angka 8 ya, atau mungkin yang biner angka 2, untuk heksa maka kita angkanya dengan 16 ya. Kriteria berhentinya sama sampai hasil baginya kurang dari 16 ya. Penulisannya Pak bagaimana? Nah, mulai dari paling akhir hingga paling awal juga masih sama ya, sisa bagi hasil baginya dulu ya, hasil bagi ke sisa bagi lalu ke sisa bagi seterusnya ya. Contoh 19 ya, basis 10 ya, berapa heksa ya. Oke. 19 kita bagi 16, sisanya 1, lalu sisa bagi hasilnya 1, sisanya adalah 3 ya. Jadi 13 dengan basis 16 ya. Lalu 269 ya di desimal, berapa dia angkanya di domain heksadesimal? Nah, kita bagi 16 ya. Maka hasil bagi pertama adalah 16 dia ya di sini ya. Oke ya. Sisa baginya 13 ya. Nah, lalu 16 ini kita bagi 16 lagi, sisanya hasilnya adalah 1 ya. Jadi 1, 0, 13. 13 dia oke, direpresentasikan dengan karakter D ya. 10D ya. Basisnya 16 seperti itu. Oke ya, monggo ya kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Oke, kita istirahat dulu ya. Sekira 3 menit ya. Untuk lebih ini lagi, kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya. Silahkan.
Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Mana tadi? Oke. Biner ke okta sekarang. Bagaimana nih? Biner ke desimal ya. Biner ke heksadesimal. Oke. Nah, kalau biner ke desimal, nah sebenarnya kita harusnya nanti mengurutkan perkalian koefisien tiap desimal ya, dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya ya. Hasil penjumlahannya dari masing-masing perkalian koefisien dengan 2 pangkat 0, 1, 2, 3, seterusnya ya. Oke. Nah, biner desimal di sini dia katanya diselesaikan dengan menjumlahkan dari perkalian bilangan biner ya dengan pangkat eksponennya ya, mulai dari pangkat 0 ya, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Dari less significant bit sampai ke most significant bit ya. Jadi kalau kita punya serangkaian 100 ya, 1110 ini di sini. Oke, maka kita akan mengalihkan koefisiennya di sini 1 ya. Di sini yang paling akhir LSB namanya ya, least significant bit ya. Kalau untuk digit kita sebut dengan least significant digit ya. 1 dikali dengan 2 pangkat 0 ditambah 1 dikali dengan 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali dengan 2 pangkat 2 ya, ditambah 1 dikali dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 1 ditambah dengan 1 ya, dikali dengan 2 pangkat 4 ya, dan seterusnya. Ya, ditambahkan lagi, oke. 2 pangkat 0 1 ya, 1 kali 1 1 ditambah dengan 2 pangkat 1 2 ya, 2 dikali 1 2 ya. Oke, lalu sekarang 0 dikali apapun pasti 0 dia ya. 2 pangkat 2 4 ya, kali 0 0 dia. Oke, ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat 3 8 ditambah 8 terus ya, ditambah 16 ditambah 32 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 64 ditambah 256 ya, seperti itu. Oke. Jadi hasilnya adalah 315 ya, basis desimal ya, seperti itu. Oke. Jadi dia mengalihkan di koefisien ya, tiap digitnya mulai dari LSB, oke ya, dengan menyesuaikan dengan pangkat eksponennya, mulai dari 0, 1, 2, 3 ya. Jangan ketuker ya, mana LSB, mana MSB ya. Oke, paham teman-teman? Siapa nih? Sendiri gitu. Oke. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, Fadli, boleh silakan. Paling penjelasan ulang sih Pak, soalnya tadi saya kan keluar secara tiba-tiba karena mati lampu tadi. Oke. Ya. Biner ke desimal ya, diselesaikan dengan menjumlahkan dari perkalian bilangan biner ya. Menjumlahkan dari perkalian bilangan biner itu dia harus disesuaikan dengan pangkat eksponennya ya. Kalau koefisiennya dia di posisinya 0, maka ya 2 pangkat 0 ya dikali dengan koefisiennya ya. Dari LSB soalnya ya, dari LSB sampai MSB. LSB ini yang paling ujung kanan ya dari kita melihat layar monitor. Contoh di sini tadi ya, ada serangkaian digit 1011. Sebentar ini. Oke, jawabannya. Ini ya, rangkaian 1011. Ini adalah LSB ya. Ini LSB ya. Ini. Oke. Lalu MSB yang paling kiri ya, MSB ya. Oke, mudah-mudahan tulisannya ini mudah ya, ini MSB ya. Nah, di sini koefisien di sini dia pangkat eksponennya adalah 2 pangkat 0 ini ya. Nah, ini. Oke.
1 dikali dengan 2 pangkat 0 ditambah dengan 1 dikali dengan 2 pangkat 1 ditambah dengan 0 dikali dengan 2 pangkat 2. Terus ya. Jadi teman-teman nanti caranya adalah menggambarkan tabel ini. Ya, gambarkan. Di atas adalah binernya, di bawahnya adalah eksponennya ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Setelah digambarkan seperti ini, nah teman-teman nanti akan mengalikannya ya, 1 ya dikali dengan 2 pangkat 0 itu 1, lalu ditambah dengan 1 ya, setelahnya, oke. 1 dikali dengan 2 pangkat 1, ditambah dengan 0 dikali dengan 2 pangkat 2, ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ya, terus seperti itu ya. Kita mulai dari LSB ya. Mulai dari LSB, nah seperti ini ya. Oke ya. Nah, ketika sudah dijumlahkan hasil ini semua kita jumlahkan ya, hasilnya adalah 315 ya. Jadi secara basis 10 nilainya 315 ya. Kalau untuk bilangan biner nilainya adalah 101112 kayak gitu ya. Oke ya. Bagaimana sekarang untuk biner ke okta? Nah, di sini karena okta dia dengan heksadesimal lebih mudah lagi sebenarnya ya. Teman-teman pertama kalau misalkan tidak menghafal yang di sini boleh silakan ya. Silakan buat seperti yang tadi dari dari biner ke desimal ya. Lalu nanti dari biner ke okta bagaimana? Tinggal kita kelompokkan 3 bit mulai dari LSB, least significant ya. Mulai ujung kanan ya. Oke ya, caranya seperti itu ya. Nah, contoh kalau kita punya biner seperti ini, 10011 seperti ini dia, maka kita kelompokkan menjadi 3 bit mulai dari LSB ya. Oke ya, LSB. Oke, kalau untuk digit kita sebutnya LSB karena least significant digit, tapi untuk biner kita sebut dengan LSB ya, least significant bit dia. Oke. Nah, ketika sudah dikelompokkan per 3 bit ya, ini 3 bit, maka kita terjemahkan 011 ini apa? 011 ini apa? Oh, nilainya 3 ya. Tahu dari mana ya? Bisa kita terjemahkan biasa atau melihat tabel ya. Ini ya, tabelnya ya. 011 adalah 3 ya, seperti ini. Oke. Paham ya? Oke, untuk 11 semua 7 ya. 100 ini 4, berarti 473 basisnya adalah 8 ya. Oke. Ada lagi misalkan Pak, ternyata yang contoh kedua ini 1010001 begitu kita bagi ya dengan atau kelompokkan per 3 bit, maka yang MSB ya, most significant bit terakhir dia tidak genap menjadi 3 bit. Oke. Sebenarnya bisa kita tambahkan angka 0 di depannya ya, boleh, nggak masalah ya. Sorry, maaf, bukan di bawah, maksudnya di atasnya ini 0, 01 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Karena tidak berpengaruh 0 di depan ya. Seperti itu ya. Sama aja mau ditulis 1 juga nggak apa-apa. Baru kita terjemahkan. 001 ya 1, 010 itu 2, 1 ya tetap 1. Jadi 121 dengan basis 8 ya, seperti itu. Oke. Oke, ini ya. Oke, lalu untuk biner ke heksadesimal, nah kita hampir mirip dengan biner ke okta ya. Hanya saja pengelompokannya bukan lagi per 3 bit, tapi per 4 bit, dan seterusnya ya, per 4 bit, seperti itu ya. Contoh sekarang ya, ada 1001 seperti ini, bilangan biner mau diubah, dikonversi ke heksa, ya. Maka kita ubah ya, kelompokkan per 4 bit ya, dari LSB ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, 1011 kalau kita mau menghafal boleh atau mungkin menghitung sendiri ya. 1011 kita cari ya. 1011 oh ternyata dia ada di sini. Nah, ini ya.
1011 adalah B ya. B. 0011. 0011 itu apa? 0011 0011 ya ini ya. Itu 3 ya. Oke. 0001 ya tetap 1 dia ya. Maka 13B basis 16 ya. Ya. Jadi kalau kita punya biner ke desimal, caranya adalah mengalikan koefisiennya dengan pangkat eksponennya, lalu kita jumlahkan ya. Kalau biner ke okta, kita kelompokkan per 3 bit. Kalau biner ke heksa, kita kelompokkan per 4 bit ya. Nah, udah seperti itu. Kata kuncinya sangat mudah ya. Oke. Oke, masih sama. Kita sambil ini dulu ya. Kita rehat ya. 3 menit dulu ya. 3 menit untuk memahami ya. Silakan. Oke, bagaimana? Pak, boleh dijelasin sekali lagi, Pak? Tadi masih agak mikir lagi. Iya, yang mana? Yang apa? Di partisipasi per 4 bit mulai dari LSD. Oh, ini bukan LSD ya. Maksudnya LSD sini dia. Ini keseluruhan ya. Ini menunjukkan LSD ya. Nah, ini dia 138, B ini adalah LSD ya. Kalau secara bitnya kita mulai dari LSB ya. LSB, least significant bit. Oke. Kita kelompokkan per 4. Nah, dari sini ya, 1 ya. Terus ini 2. Oke. Nah, sisa 1 di sini ya. Biar dia genap 4 bit, maka tambahkan dengan angka 0 aja di depannya. Kalaupun nggak ditambahkan, tidak masalah ya. Seperti itu. Nah, setelah kita kelompokkan per 4 bit, maka kita terjemahkan 4 bit yang pertama, apa nilainya ya. Oke. Ini kan sama seperti begini, dia tadi 2 pangkat 0, ya, dikali dengan 1, ditambah dengan 2 pangkat 1, dikali dengan 1, ditambah dengan 2 pangkat 2, ya, 2 pangkat 2 dikali dengan 0, oke, ditambah dengan 2 pangkat 3, dikali dengan 1. Dijumlahkan saja nih. Ada berapa ya? 2 pangkat 3, 8 ya. Ini 8, ditambah 0, ya. Ditambah 2, oke. Ditambah 1 kali 1, 1 ya. Berarti hasilnya adalah 11. Nah, 11 di bilangan heksadesimal itu diberi nomor dengan karakter B ya, sesuai ya. Pak, saya tidak mau menggunakan seperti ini, gitu ya. Saya maunya menghafal ini. Silahkan dihafal kayak gini. Ini nggak apa-apa nih. Ini dihafal. Oke, kalau B itu 1011 gitu ya. Tapi saya yakin kalau teman-teman misalkan tiap hari aja ya, misalkan sehari kita buka misalkan 10 kali aja kita tulis atau kita baca, kalau 0 hanya seperti ini ya. Kalau ada stabilo silakan pakai stabilo. Kalau 1 seperti ini dia, 2 seperti ini ya. Mau ditulis lagi boleh ya. Nanti teman-teman tidak hanya menghafal ya, tapi mengetahui, memahami sehingga mendapat penalaran lebih gitu ya. Oh, lebih cepat seperti ini ternyata caranya. Nah, bebas seperti itu ya. Nah, 3 dari mana? Ini sama juga 3. Bisa kita lakukan seperti ini atau melihat tabel ya. Lookup table sama aja ya.
Oke. Oke, ya, bisa ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke. Kalau emang perlu, boleh juga bawa apa namanya, pakai bolpen teman-teman, terus tulis gitu ya. Kalau sekarang dari okta ke biner bagaimana gitu ya? Kalau okta ke desimal bagaimana? Oke. Okta ke heksadesimal. Setahu kita tadi dari biner ke okta, maka akan dibagi per 3 bit ya, setiap angka di oktanya ya. Contoh misalnya ya, ini penjelasannya dulu ya. Konversi bilangan okta ke bilangan desimal diselesaikan dengan menjumlahkan dari perkalian bilangan biner ya, dengan eksponen dari basis terhadap bobot yang dihitung dari LSD ke MSD ya. Maksudnya misalkan 3751 basis 8, maka per angkanya tadi mewakili dengan bilangan 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2 ya, seperti ini dia. Oke. Sama seperti biner ke desimal ya. Selalu seperti ini dia. Oke. Lalu kita jumlahkan ya. 1 kali 1, 1 ya. 5 kali 8, 40. 7 kali 8 pangkat 2, 64 ya. Sekian ya. 448. Lalu 3 kali 8 pangkat 3. Ya, hasilnya adalah 2025 basis 10 ya. Atau desimal ya. Untuk ke biner, nah agak berbeda dengan yang ke desimal, kita kelompokkan ya, masing-masing angkanya tadi ya 3751 ya, kita kelompokkan misalkan 3, 7, 5, 1 ya. Nah, 1 ini dia nanti akan dikonversi ke 3 bit ya. Oke. Penyelesaian konversi bilangan okta ke bilangan biner dengan memisahkan setiap satu digit di okta dikonversikan menjadi 3 bit di biner. Oke, seperti itu ya. Contoh 1576 basis 8. Nah, maka kita masing-masing angkanya ya per digit akan menjadi berapa? 3 bit ya. 6 ternyata 110. Dapat dari mana 110 ini, Pak? Mau lihat tabel ya, boleh. Atau kita lakukan perhitungan manual pun bisa ya. Angka 7 bagaimana? Ya, 111 ya. Angka 5 bagaimana? 101 ya. Angka 1 sendiri ya 1 dia ya. Pak, kalau di sini bukan 1, 2. Berarti kalau 2 adalah 1, 0. Tambahin 0 lagi ya di sini ya. Kalau 3, Pak, berarti 101 ya. Nah, maaf, kalau 3 adalah 11 ya. Kalau 3 ya. Kalau 3 ya. Kalau 4, Pak, 100 ya. Kalau 4. Nah, setelah kita ubah, maka ini semua digabung ya. Ini semua digabung ya. Jadilah nanti seperti ini dia. Oke. Atau mungkin 23 basis 8. Nah, ini yang mudah nih ya. 3 ternyata kalau kita ubah ke biner 011, 2 kalau kita ubah 10 ya, seperti ini. Lalu kita gabung aja, gabung udah ya dapat seperti ini ya, kita gabung ya. Oke, ya, mudah ya. Kalau untuk okta ke desimal bagaimana? Per 4 bit nanti ya. Oke. Okta ke heksadesimal bagaimana? Nah, bisa kita lakukan minimal 2 cara ya. Cara pertama, katanya, dari okta ke heksadesimal. Oke, tadi ya kita sudah punya di sini dari 35 ke 16 ya, basisnya 8, 16. Setelah kita punya jumlah digit biner ya, maka kita kelompokkan lagi menjadi 4 bit ya. Nah, 4 bit di sini ya. 4 bit 1101, lalu sisa 2 bit terakhir biarkan aja ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu maka kita konversikan 1101 11 01 maka 1 ya.
Sehingga dengan 35 basis 8, jadi bernilai 1B basis 16 ya, seperti itu. Oke. Oke ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada cara kedua ya. Cara kedua yakni dari okta bisa ke desimal ya. Setelah desimal baru kita lakukan pembagian dengan angka 16 lagi ya. Jadi heksadesimal. Bisa seperti itu juga ya. Banyak sih caranya ya. Paling mudah ya menurut saya seperti ini dia. Jadi dari okta kita ubah ke biner, dapat bitnya. Dari biner kita kelompokkan per 4 bit. Nah, begitu. Kalau kita ubah dia ke desimal, ya, maka 5 dikali 8 pangkat 0 ditambah 3 dikali 8 pangkat 1. Ya. Nah, setelah punya nilai desimalnya, baru kita lakukan pembagian dengan angka 16. Ya. 29 dibagi 16, 1. Ya. Sisanya berapa? 13 ya. Oke. (29 bagi 16). Silakan teman-teman ya. Itu ada yang mau nanya mungkin, Pak, sisa 13 gitu ya. 13 itu kan kalau 11 itu apa namanya? B, Pak. B, 11 itu B, kalau 13 itu D gitu ya. Itu gimana tuh ya? 29 kita bagi 16, maaf, ya. Hasil baginya adalah 1, ya. Nah, sisanya 13 ya. 9, 10 itu A, 11 B ya. 12, 13 ya. Nah, ini ada yang kurang ya, 5, 24, 29. 29 dibagi 16. Itu ada yang keliru ya. Ada yang keliru ya. Dari okta ke desimal ke desimal ini ada yang keliru ya. Nah, ini. Oke. Nanti diurutkan dari 1 ya sampai dengan, nah ini dia. Nih, keliru ini ya. 29 dibagi 16. Kalau kita kalikan 1, maka dia 16 ya. Nah, 29 dikurangi 16, nilainya adalah 13 ya. Nah, 13 itu di bilangan heksadesimal itu adalah A, 10, 11, 12, 13 ya. A, B, C, D. D harusnya 1D ya. Ini ada yang keliru ya. Oke, kita setelah ubah 1101. Nah, ini nih ya. Kita cek ini ya. Kita cek. Ini berapa? 2 pangkat ya. 2 pangkat 0 ya. Dikali 1 ditambah 2 pangkat 1 ya. 1 ditambah 4 ya. 5 ya. Oh, ini 13 ya. Nah, ini bukan B ya, keliru ini ya. Ini keliru ya, bukan B ya, tapi adalah D ya. Nah, ini ya, D ya. Oke, ini keliru ya, ini D ya. Nah, sip. Oke, paham ya, teman-teman ya? Paham, Pak. Ya. Jadi, selalu cermat ya. Koreksi, Pak, itu keliru ya. 1101. Nah, kalau 1011 itu B ya. Oke, ini 13. Ini harusnya adalah D ya. Nah, seperti ini. Oke. Sip, alhamdulillah ya. Oke. Heksa sekarang ya. Heksa ke biner. Nah,
lalu heksa ke okta, dan heksa ke desimal. Heksa ke biner, maka tinggal kita per digitnya kita jadikan 4 bit ya. Nah, konversi bilangan heksa ke bilangan desimal. Oh, desimal dulu ya di sini. Ya. Heksadesimal ke biner, okta baru desimal. Di sini dia heksa ke desimal, oke ya. Maka menjumlahkan perkalian bilangan heksa dengan eksponennya ya. Jadi desimal berarti 10 pangkat 0 ya. 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 dan seterusnya ya. Jadi 10 pangkat 0 dikali dengan bilangan heksanya ditambah dengan ya, seterusnya ya. Misalkan 70 basis heksa seperti ini. Oke. Berarti dia 0 ya, yang pertama nih, 0 dikali dengan heksa ke desimal ya. Maaf, 16 benar ya, 16 ya. 16 pangkat 0 ya. Oke. Ditambah dengan 7 dikali 16 pangkat 1 ya. Kalau ada lebih dari 2, misalkan 524, maka 4 kita kalikan dengan 10 pangkat, 16 pangkat 0, 2 dikali dengan 16 pangkat 1, dan 5 dikali dengan 16 pangkat 2 ya. Lalu kita jumlahkan ya, seperti ini ya, kita jumlahkan. Nanti kita punya hasil, yakni secara basis bilangan 10 dia, seperti itu. Oke. Ini kalau heksa ke desimal ya. Paham ya? Kalau tadi biner ke desimal, maka 2 pangkat 0 dikali sekian, ditambah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya ya. Kalau heksa ke biner bagaimana? Nah ya. Jadi memisah-misahkan ya masing-masing bilangan heksa. Lalu kita konversikan ya menjadi 4 bit ya. 4 bitnya tersebut apa diwakilkannya ya gitu ya. Oke. Jadi misalkan 76 basis heksa ya. Maka 6 ternyata kalau kita jadikan bit 0110. Pak, kenapa harus 4 bit? Karena heksa adalah dengan 4 bit tadi ya. Untuk 7 Pak 0111 ya, meskipun 0 di sini dia tidak berpengaruh ya. Cukup kita tulis dari 111 lalu dilanjut 0110 ya. Nih, seperti ini ya. Nah, dilanjut seperti ini. 523. Maka 3 oke, kita ubah menjadi 4 bit. Ini 4 bit juga. Ini pun 4 bit ya. Oke. Nah, di MSD ya. Di sini 0 paling luar ini dia tidak berpengaruh ya. Tapi Pak, 0 di sini Pak, dan 0 yang di sini dia berpengaruh ya. Karena ini kan disusun ulang semuanya ya. Disusun ulang dari di sini sampai ke kanan ya. Nah, seperti itu ya. Oke, hati-hati ya, seperti itu ya. Pak, pernah nggak di bilangan heksadesimal ada bilangan pecahan? Enggak ya. Oke, enggak. Kalau bilangan kontinu, bilangan diskrit ya. Oke. Ini ada kaitan juga dengan matdis ya, matematika diskrit ya. Diskrit artinya bilangan integer ya. Itu nyoba buka apa itu? Oke, kita lanjut heksa ke okta. Nah, caranya gampang ya. Bisa kita ubah dulu ke biner. Ya, setelah itu dikelompokkan lagi per 3 bit ya. Atau kata dia bisa ke desimal ya. Baru diubah lagi ke okta ya. Ada 2 cara ya. Oke. Bilangan heksa ke okta. Artinya gini ya, barusan. Jadi ini cara A, ini cara B ya. Setelah cara A, maka ini dikerjakan ya, yang terakhir.
setelah B, maka ini dikerjakan. Ada dua cara ya, sebenarnya seperti itu ya. Konversi dulu ke biner, baru ke okta ya. Okta kan tinggal 3 bit, 3 bit. Atau kita ubah dulu dia ke desimal, baru ke okta. Sama sih ya, banyak caranya ya. Kalau ini dia heksa ke okta, maka kalau kita ubah ke biner ya, 35 maka 3 dan 5, 5-nya ini binernya, dan 3-nya seperti ini. Lalu kita gabung, setelah digabung, kita susun ulang menjadi 3 bit, 3 bit ya. Ini 3 bit dari LSB ya. 101, setelah itu 011, oke. Setelah itu 00 ya. Nah, ada 2 di sini. 00 berarti ini nggak berpengaruh ya, nggak ditulis ya. Cukup 65 okta ya, seperti itu. Oke, paham? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau cara kedua bagaimana? Heksa, kita ubah dulu ke desimal, katanya dia, ya. Setelah itu kita ubah ke okta, ya. Sama sih dia, ya. Kalau diubah ke desimal, maka dikalikan dengan 16 pangkat 0, ya, eksponennya, ya. Setelah diakumulasi, dapat misalkan nilainya seperti ini, 53. Nah, untuk ke okta, tinggal kita bagi dengan angka 8, ya. 53 dibagi 8, hasilnya adalah 48 ya. 48 dia dikali dengan angka 6 ya. 53 dikurangi 48 sisanya 5 ya. Maka hasilnya adalah 65 bilangan okta. Sama dia seperti itu ya. Oke. Ini ada titik-titik bisa teman-teman isi ya, bebas ya. Oke, itu ya. 4 bit ya, desimal pun sama, ada heksa. Ini konversi yang kita bahas tadi ya. Oke ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, teman-teman. Oke. Pak, untuk kedepannya ini belajar IP tidak, Pak? Ada IP beneran. Tapi nggak tahu masih IP-nya apakah sampai dengan apa? Pemasangan ya, setelah misalkan dipasang di suatu ruangan, tiba-tiba teman-teman nanti diminta kira-kira kita gunakan dari mana ke mana misalkan ya. Karena itu ada kelas-kelasnya tuh ya, ada minimal 4 kelas ya. Ada yang sangat kecil ya, ada yang lumayan misalkan di kantor atau mungkin lebih besar lagi ya. Jadi kita akan memilih sampai apakah cukup 192 mungkin ya, apa hanya cukup mungkin 8 saja gitu ya. Apa namanya? DNS ya, nah, DNS ya. Apakah sampai ke sana masih belum tahu ya. Karena di ASIS Jarkom juga kita bisa sampai ke TCP/IP ya. Sampai membahas juga tentang UDP ya. Maksudnya UDP seperti ini ya. Kalau kita ngirim secara TCP/IP pasti dia diantarnya pun berurutan ya. Oke, kalau tidak misalkan dari 10 paket ya mau diantar ya, oleh TCP/IP dari A ke B. Paket pertama ke B sampai kedua sampai ya ke B, ketiga sampai keempat ternyata rusak ya. Maka dia TCP/IP katanya tidak akan mengirim yang paket berikutnya sampai yang rusak tadi dikirim lagi dan diterima. Oke. Sedangkan UDP ya datanya ini berbentuk besar biasanya, misalkan gambar atau mungkin video ya, atau lagu seperti itu ya, kayak teman-teman sedang menyaksikan ya, misalnya YouTube gitu ya. Nah, kadang ada yang rusak ya, atau mungkin masih ngeblur ya, seperti itu. Tapi tetap aja dikirim ya, ibarat kata itu sambil merem lah ya. Sambil merem mengirim paket dari A ke B. Mau paket yang urutan 10 dikirim dulu silakan. Yang nomor 1 dikirim, nomor 2, nomor 5 ya, nomor 10, nomor 11, nomor 7, yang penting kirim aja ya. Asal ambil kirim, yang penting nyampe ya. Pernah juga mungkin teman-teman
buka internet, lalu kita ke Google, saya mau cari fotonya misalkan Pevita Pierce misalnya. Nah, tiba-tiba ya tidak semuanya tampil ya, tapi mulai perlahan-lahan. Dari dulu pertama kali saya akan ngeblur ya, setelah itu baru ya di smooth, di enhance ya, sampai tampak semua seperti itu. Pernah ya seperti itu ya, ada ya? Itu namanya protokolnya IDP ya. Kalau yang TCP/IP dia sistematis ya, dan sekuensial ya. Tidak boleh tidak berurutan, harus berurut ya kalau TCP/IP. Ada 7 layer ya, 7 layer. Mungkin Fadli ini masih ingat 7 layer ini apa saja? Apa saja ya? Ada apa kemarin tuh yang di mana? Pak Gadesa tuh ada layer aplikasi Yang ya. fisikal itu bukan, Pak? Ya, Dan fisikal, data, terus apa lagi ya? benar. Sampai ke sana ya. Nah, teman-teman kalau sudah paham seperti TCP/IP ya, atau mungkin IP secure ya, atau net scanner, kalau ada aplikasinya tuh ya, Wireshark misalkan ya. Nah, teman-teman tuh pasti akan suka ke hacking ya. Port scanner gitu ya? Iya, bisa ngelihat port-port yang terbuka gitu ya. Biasanya kalau kita di lab tuh lucu-lucuan aja ya. Misalkan pengen tahu komputer dengan IP sekian, dia sedang berkomunikasi dengan server siapa, misalkan Facebook atau mungkin siapa gitu ya. Data yang dikirim apa sih gitu. Kita bisa tangkap tuh, bahkan terbaca gitu ya. Oh, datanya misalkan fadli@gmail.com dengan passwordnya 12345 tuh gamblang ya, langsung terbaca gitu. Karena yang diambil saat dimasukkan saja ya. Begitu sudah masuk ke ranah linknya Facebooknya, pasti dia akan ketika kita sudah ini pasti akan di-hash ya. Tidak akan bisa ya seperti itu. Tapi saat pertama kali ketangkep, oh IP-nya ini, username-nya ada ya, emailnya ada, password-nya ada gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya tidak usil ya, jangan usil atau jahil ya. Banyak ya aplikasi seperti itu, Metasploit bisa ya. Apalagi beberapa operating system yang sangat mudah atau rentan, kita bisa copy paste ya di situ ya, ngambil dokumen ya, atau mungkin cari-cari file tugas teman ya, bisa seperti itu. Tapi inilah, teman-teman jadi orang baik aja ya. Boleh memahami, mengkaji, tapi jangan merusak gitu ya. Izin aja, saya izin mau copy paste tugas kamu gitu. Oke. Ketika di online, satu jaringan ya, satu lokal. Nah itu kita bisa nggak Pak? Untuk memutus jaringannya bisa ya. Kalau di operating system itu sudah disiapkan, kita bisa close koneksi dengan klien tertentu ya. Atau mungkin kalau ingin semuanya tinggal kita disable koneksi kita ya. Ikan pari. Ada ikan pari barusan ya. Oke ya. Ada teman-teman yang suka nih dengan hacking ya. Dulu ada website ya, websitenya Jasacom, itu bagus ya. Kalau mau nanya apa, bahkan dikasih tahu ya. Mau masuk ke akun orang gitu. Tapi teman-teman saya yakin hanya untuk mempelajari gitu ya, belajar ya. Oke ya, teman-teman silakan kalau ada yang mau disampaikan atau dikoreksi tadi ya. Tadi alhamdulillah ada yang keliru ya, sempat kita koreksi ya. Ternyata bukan 1B ya, tapi 1D ya. Ada ya. Oke, bagaimana? Nah, kalau tidak, ini saya akan kasih tugas teman-teman untuk membuat program ya, boleh Python atau mungkin apa deh gitu ya, Java atau PHP silahkan ya. Yakni melakukan konversi ya. Kalau kita inputkan suatu angka dalam suatu basis, misalkan basisnya desimal,
Nah, maka bisa diubah ke mana? Apakah heksa, berapa hasilnya? Apakah mau diubah ke biner, berapa hasilnya? Seperti itu ya. Nah, saya tanya ya, dan sebagainya ya. Kalau ternyata dari awal dia inputannya adalah biner, nah oke, mau diubah kemana gitu ya. Kalau biner jelas, maka hanya 1010 yang harus ditulis. Tidak boleh 10, Pak, tidak boleh 9 ya, ada angka 9, 7, nggak boleh di situ ya. Pak, kalau untuk bilangan negatif bagaimana? Kita yang positif dulu ya. Untuk negatif nanti akan ada ya, bahkan kita bisa melakukan operasi penjumlahan atau mungkin perkalian ya dengan bilangan biner ya. Oke. Ini sebaiknya perorangan atau bagaimana? Oke. Kelompok Asraf, Saiza, Pak, saya ingin Ardar. bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk tugas yang tadi membuat aplikasi, membuat apa tuh, Pak? Programnya ya? Program. Itu maksudnya membuat program konverter dari hexa ke ini atau contoh apa gimana, Pak? Iya, benar. Misalkan aplikasinya seperti yang di Titan kemarin ya, selamat datang di presentasi kami. Jadi tentang konversi ya dari basis bilangan A ke B gitu ya. Nah, silakan Kalau memilih mana. untuk memakai program C# diperbolehkan apa tidak, Pak? Boleh .NET ya, boleh, nggak apa. Boleh. Wow. Saya Silakan. coba soalnya. Ya nggak apa, bagus .NET boleh ya. Sebenarnya sih sama-sama aja ya, .NET, Java, C, itu Android mirip Betul. gitu ya. Mirip. Apalagi itu pasti menggunakan misalkan Visual Studio gitu ya. Ya, bagus .NET ya. Biasanya kalau teman-teman seperti ini, makanya saya minta tolong kalian punya blog ya, blog student terutama. Saya mempelajari misalkan Outprint Hello gitu ya. Kalau di .NET itu kelas ya, class.out.print ya. Di .NET misalkan ya, untuk pelajaran pertama, langsung aja kalian screenshot, tempel ya, posting di mana? Student ya. Nah, nanti biasanya kalau misalnya teman-teman mau kerja itu sekarang akan dicek, diselidiki media sosialnya juga ya. Oke, seperti ini dia ngapain sih gitu ya, dicek. Oke, oh ternyata dia emang fokusnya di bidang ini ya, makanya gitu ya. Dia punya nilai plus. Apalagi misalkan Ahmad Hazik atau yang lain juga, sebaiknya pun emailnya nanti kalau bikin yang mewakili, yang merepresentasi ya. Misalkan ya, nggak boleh kan Pak, misalkan ahmadhazikyut.com misalkan ya. Misalkan ahmadkyut misalkan 66 @gmail.com, bukan nggak boleh ya. Tapi sebaiknya yang mencerminkan aja. Misalkan ahmadhazik@gmail.com gitu ya. Endar ganteng @yahoo.com bisa nggak Pak? Ya bebas aja untuk email ya, tapi untuk misalkan kalian mau lamar kerja, alangkah baiknya ya Endar sulisdaningrum@gmail.com seperti itu ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, Paham, Pak. ini tugasnya sendiri atau berkelompok nih? Khusus Ardan sendiri ya, gitu ya. Aduh. Oke. Sebenarnya sih tugasnya teman-teman tinggal ada di internet ya, tinggal teman-teman gunakan semua. Coba-coba aja ya, coba-coba. Pak, boleh nggak masing-masing terpisah Pak? Misalkan masuk terpisah, biner ke heksa, ini Pak programnya boleh. Biner ke desimal, ini Pak, silahkan ya. Desimal ke okta, ini Pak. Jadi satu persatu ya, bisa seperti itu ya. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman berusaha ya. Jadi di semester 2 ini, mempelajari. Dan Pak, teman-teman ya, boleh bertanya Pak untuk yang tugas itu tuh hanya apa? Untuk tugas tuh hanya mencari program lalu ngelihat heksa ke desimal kayak gitunya atau gimana Pak? ya, sebenarnya tugasnya bukan mencari. Kalau misalkan mencari adalah itu yang kamu kerjakan ya. Tugas dari saya adalah membuat program konversinya ya. Nah, saya tadi memberikan suatu solusi, teman-teman cukup mencari di mana? Di internet.
Atau yang kedua, ya, yang kedua solusinya adalah mempelajari dari algoritma yang barusan kita pelajari bersama, ya. Kan barusan ada tuh cara mengubah dari desimal ke biner, dari okta ke heksa, kan ada ya, dan lain sebagainya. Nah, bisa langkah kedua tersebut, ya. Nah, misalkan nanti pun teman-teman agak kesulitan, bisa cek lagi di internet, ya. Misalkan di Stack Overflow atau mungkin di beberapa referensi yang lain, ya. Seperti itu. Paham nggak nih? Ya, Amelia, Diego, gimana? Oke. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Sepertinya sudah. Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Jadi berkelompok atau sendiri? Mungkin saran saya berkelompok dulu, Pak. Berkelompok ya. Kalau berkelompok silakan catat ya. Siapa nih ya? Sekretarisnya Saya boleh, Pak. Saya ingat, nggak apa-apa. Ardan. Kamu sudah jadi KM ya. Yang di mata kuliah yang lain, jangan yang lain dulu. Raden Sahri ya. Hari, Pak, boleh. Oke, Raden Fahri mana? Hadir nggak nih? Masih online ya? Hadir, Pak. Oke ya, langsung post di grup ya. Pertama ya, tim pertama Adurun Nafis, Ahmad Hazik, dan Ahmad Rido. Yang kedua Amelia, Anas, dan Anissa. Yang ketiga Asraf, klasis apa nih? Asraf, Anggun Sinta, dan Claudia Cynthia Bella ya, benar ya? Asraf, Anggun Sinta, dan Claudia Fatmawati ya. Yang keempat Fadli, Fartan, dan Baron Bonifasius. Setelah itu Ardan, Raden Fahri, Derisa. Oke. Lalu ada Destiny, Diego, dan Endar. Setelah itu ada Esya, Faisal, Faiza. Oke, lanjut. Ada Feby, Husni, Kamilia. Oke, lanjut lagi. Karunia, Mahdor, dan Moniska. Oke, lanjut. Nyayu, Raihana, Ripan. Oke. Setelah itu Fiona, Zahra, dan Zita ya. Oke ya. Sip. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, teman-teman boleh untuk matikan recordingnya dulu ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh, ada. Silakan. Itu pengumpulannya bagaimana ya, Pak ya? Berupa Minggu depan. surat aja atau bagaimana? Minggu depan aja nanti teman-teman presentasikan ya. Nanti akan saya uji dengan live coding aja. Silakan ya, di timnya. Kalau ini diubah, ini bagaimana hasilnya gitu ya. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Yang lain? Pak, untuk saya tadi kan terkendala koneksi, Pak. Jadi gimana, Pak? Saya tadi terkendala koneksi, Pak. Jadi joinnya agak telat. Gimana, Pak? Maksudnya tugas nih atau apa? Enggak, tadi saya join meetingnya agak telat, Pak, karena hadir. gangguan koneksi, Pak. Presensi ya, oke ya. Presensi saya kira tugas ya. Oke. Presensi Ahmad Rido hadir? Hadir, Pak. Setelah itu Ahmad Zidan masih nggak hadir ya Ahmad Zidan. Mahdor hadir. Ardan, ya oke. Karunia hadir, Pak. Awas Fatahila. Awas. Oke.
Oke, yang masih alfa ada 2 ya. Ahmad Zidane. Sepertinya Ahmad Zidane sedang masih bermain sepak bola ya di Juventus ya. Satu lagi Fawaz Fatahillah ya. Ada yang masih alfa 2 ya. Oke. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup sekian. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan di grup saja ya. Oke ya. Asraf ya, Asraf dan ya. Siapa? Oke ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat ya. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tolong matikan rekornya ya.